Pemirsa, sejumlah anak-anak dan warga sambut meriah kedatangan punggawa Timnas U17 Muhammad Zahabi Goli saat pulang ke rumahnya di Cikunir, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain anak-anak dan warga, kepulangan pemain klub Persija disambut pihak keluarga dan wali Kota Bekasi. Usai bermain di Piala Asia dan membawa Garuda Muda masuk ke Piala Dunia 2025, pemain Timnas U17 Muhammad Zahabi Goli disambut meriah oleh sejumlah anak-anak dan warga saat pulang ke rumahnya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kepulangan Goli juga disambut oleh pihak keluarga bersama wali Kota Bekasi. Saat tiba, warga pun langsung berebut untuk meminta foto kepada pemain winger Timnas U17 dan klub Persija Jakarta. Penyambutan dilakukan sebagai apresiasi kepada salah satu bibit muda di Kota Bekasi dan di dunia sepak bola. Wali Kota berharap prestasi dari bibit terus bermunculan dan bisa membawa harum nama Kota Bekasi dan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu ini adalah bagian apresiasi dari pemerintah Kota Bekasi dan ada satu spirit semangat agar ini bisa menebar kepada anak-anak yang hari ini sedang berjuang, ingin menunjukkan eksistensi mereka bisa berprestasi di sepak bola. Kalau bisa dapat Piala Dunia, selalu motor kecil kemudian selalu support Goli dan Timnas U17 semoga bisa di Piala Dunia. Sebelumnya, Timnas U17 terhenti langkahnya di babak perempat final Piala Asia U17 2025 setelah mengalami kekalahan 0-6 saat melawan Korea Utara. Namun Timnas U17 di fase grup meraih poin sempurna setelah menang melawan Korsel, Yaman, dan Afghanistan, sehingga berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 mendatang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pemungutan suara ulang pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya resmi digelar Sabtu kemarin. Meski diulang, warga tetap antusias melakukan pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menggelar pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Sabtu 19 April 2025. Warga berbondong-bondong menuju TPS sejak pagi. Pelaksanaan pemungutan suara ulang diikuti oleh 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya, yaitu pasangan nomor urut 1 Iwan Saputra dan Dede Muksid yang diusung oleh Partai Golkar, PAN, dan 8 partai non-parlemen. Pasangan nomor urut 2, Cecep Nurul Yakin, Asep Sopari Al-Ayubi, diusung partai P3, Gerindra, PKS, dan Demokrat. Sementara pasangan nomor urut 3, Ai Diantani, Iip Miftahul Paos, yang diusung partai PDIP, PKB, dan Nasdem. Untuk memastikan keamanan selama PSU berlangsung, sejumlah personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Linmas tampak berjaga di sekitar TPS. Pengamanan diperketat untuk menjamin proses pencoblosan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Janganlah, itu ngambur-ngamburin duit itu. Nanti pada akhirnya mudah-mudahan kita aman lah. Kita nyaman, kita damai, satu sama lain saling menghargai, menghormati. Yang jelas, penyelenggaraan pemilu kali ini mudah-mudahan dapat kita jaga bersama-sama marwahnya. Hingga saat ini, KPU belum mengumumkan pemenang PSU Kabupaten Tasikmalaya karena masih dalam proses perhitungan. Sementara itu, berdasarkan hasil quick count internal dan data lembaga indikator, pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya nomor urut 2, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi unggul dengan perolehan suara 53,91%. Sementara 2 paslon lainnya, Iwan Dede meraih 16,91% dan Ai Iip memperoleh 29,18% berdasarkan hasil quick count. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Tim Gabungan Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Banten menangkap tangan sejumlah orang yang melakukan politik uang dalam pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang. Setidaknya ada 12 orang yang ditangkap dan berikut barang bukti sejumlah uang. Video amatir ditangkapnya sejumlah orang saat membagikan uang jelang pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten
Serang terekam video amatir. Terduga pelaku ditangkap saat beraksi di Jalan Baru Bendung, Pamarayan, Kecamatan Cikesal, Serang, Banten. Berdasarkan informasi, keduanya diketahui merupakan bagian dari tim pemenangan Paslon 01. Modus yang mereka gunakan yakni dengan meminta kartu keluarga dari calon pemilih untuk dicatat ke dalam daftar nominatif. Kemudian para pemilih dijanjikan uang tunai sebesar 50.000 per orang untuk mendukung Paslon 01 dalam pemungutan suara ulang. Setidaknya ada 12 orang yang ditangkap Gakumdu Bawaslu Banten. Berikut sejumlah barang bukti. Sendiri kebetulan masih dalam berproses ya, keterangan informasi ada 12 yang sudah ditemukan. Hal-hal terhadap tahapan-tahapan terutama pemungutan suara ini harus sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh ketentuan secara teknis oleh Komisi. Mantan relawan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran menggelar reuni sekaligus halal bihalal di Rumah Sakit Cilandak. Reuni dan halal bihalal ini diikuti mantan relawan baik medis maupun non-medis. Dalam acara silaturahmi ini, para ex-relawan berkesempatan untuk menaiki tank milik Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang terdiri dari 1 unit BMP-3F, 1 unit LVT-7, 1 unit BTR-50, dan 1 unit BTR-4. Mantan Koordinator Dokter Lapangan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kolonel Laut Muhammad Arifin menyatakan, alumni yang hadir terdiri dari mantan relawan, baik medis maupun non-medis. Teman-teman ini pengen bersilaturahmi dan kita mengapresiasi keinginan mereka. Kemudian dari pimpinan Angkatan Laut, dari Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut memberikan tempat ya di sini di lapangan Brigade 1 Marinir. Dari Komandan Korps Marinir mengizinkan tempat ini dan memang untuk apresiasi dari mantan relawan pejuang COVID-19 yang tentunya peran mereka saat pandemi adalah sangat besar sekali. Nah, ini yang disampaikan dari Bapak Pimpinan TNI Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut, salah satu untuk mengapresiasi mereka. Berkumpulnya para relawan sekaligus untuk mengenang perjuangan melawan pandemi COVID-19 5 tahun lalu. Dari Jakarta, Ismalia, Yayan, iNews melaporkan. Baik, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberi arahan kepada sejumlah peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah Polri di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Momen silaturahmi perwira muda Polri dengan Jokowi sebagai ajang diskusi terkait kepemimpinan di masa depan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu sejumlah perwira muda Polri, peserta didik Sespim Polri, reguler ke-65 di kediaman Jokowi di Sumber, Solo. Momen silaturahmi antara perwira muda dengan Jokowi sebagai ajang diskusi terkait kepemimpinan di masa depan. Pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam menjaga stabilitas nasional. Jokowi juga menekankan anggota Polri harus lebih baik, dicintai, dan menjadi panutan masyarakat. Pentingnya perwira Sespimen merupakan calon pemimpin strategis di lingkungan kepolisian yang diharapkan memiliki integritas, kemampuan manajerial yang mumpuni. Yang sedang melaksanakan pendidikan di Sespin, ya, berinteraksi atau bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi, sekalian juga meminta masukan untuk perkembangan ke depannya. Ada masukan apa? Kenapa? Ada masukan apa dari Bapak Jokowi? Ya, intinya beliau untuk menjadi anggota Polri dan TNI yang lebih baik ke depan, bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat juga. Siap. Diharapkan dalam ajang silaturahmi perwira muda Polri dan Jokowi, calon pemimpin di institusi polisi siap menghadapi tantangan besar di masa depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan.